Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama kalinya hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, nikmat yang dapat kita lihat maupun yang tidak dapat kita lihat. Salah satunya ialah kita bisa terbebas dari virus corona ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing umat Islam dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Kaum muslimin yang memuliakan Allah, banyak sekali berita yang kita dengar tentang suatu virus yang sangat heboh, yang mana telah membuat dunia ini berantakan, yang telah tersebar ke seluruh dunia, yang kita tidak bisa melihatnya, akan tetapi kekuatannya sangat besar. Virus corona, Allah telah menetapkan virus ini akan terjadi di dunia ini jauh sebelum alam semesta ini diciptakan. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 21 sampai 23. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard wa iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Gegaslah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, dan berlomba-lombalah kalian menuju surganya, yang mana luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dialah yang memiliki karunia yang besar. Kemudian ayat 22, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan telah ditulis di dalam kitabnya sebelum kami ciptakan alam semesta ini. Inna dzalika 'alallahi yasir, demikian itu sangatlah mudah bagi Allah. Kemudian ayat 23, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian likaila ta'sau ala ma fatakum, demikian itu agar kalian tidak merasa bersedih atas apa yang telah luput dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu senang melampaui batas dengan apa yang telah diberikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Hikmah dari ayat ini ialah dengan adanya virus corona ini, Allah menjadikan orang yang memiliki masalah, menjadikannya masalah kecil dengan adanya masalah virus corona yang besar ini. Dengan demikianlah Allah memiliki berbagai cara untuk memberikan berbagai kemudahan kepada hambanya. Dan juga dengan adanya virus corona ini, lihatlah alam kita, lihatlah berita-berita yang telah kita dapat untuk selalu mencuci tangan, untuk membersihkan segala tempat. Dengan demikian, kita terdorong untuk hidup lebih bersih. Bagaimana kalau corona ini tidak ada? Akankah kita kerja bakti buat bersih-bersih? Akankah kita selalu mencuci tangan kita sebelum makan terutama? Allah menyukai yang bersih, Allah menyukai keindahan. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan menyukai keindahan. Kemudian hikmah yang berikutnya ialah virus corona ini juga bisa menyadarkan
bisa menyadarkan orang-orang ateis. Orang-orang ateis mengatakan Allah itu tidak ada. Apakah Allah bisa dilihat? Jika tidak bisa dilihat, maka dia tidak ada. Orang ateis mengatakan demikian. Maka Allah menurunkan corona, yang mana mereka tidak bisa melihatnya, akan tetapi mereka bisa merasakannya, seperti rasa lapar, rasa haus, dan lain sebagainya. Perasaan itu ada, akan tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Pernah terjadi pada tahun 17 Hijriah, 17 sampai 18 Hijriah terjadi taun di Amwas, hingga disebut dengan taun Amwas, yang mana telah membunuh, telah mematikan sekitar 20.000 sampai 25.000 orang. Yang mana ketika itu terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana ketika itu juga kaum muslimin sedang berhadapan dengan kaum Romawi. Hingga setelah berhadapan dengan kaum Romawi, mengharuskan Umar bin Khattab untuk melewati suatu wilayah yang mana di sana terdapat taun. Hingga akhirnya Umar bermusyawarah dengan sahabat senior kaum Muhajirin dan Ansor. Di antaranya ada Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'ad bin Jabal. Masukkah kita ke sana? Kita bertawakal kepada Allah. Kena ya kena, kalau nggak kena ya sudah. Kemudian Mu'ad bin Jabal dan Abu Ubaidah berkata kepada Umar, akankah kita lari kepada takdir Allah? Artinya, apakah masa kita nggak masuk ke daerah tersebut, kita lari dari takdir Allah? Maksud Abu Ubaidah dan Mu'ad bin Jabal demikian. Akan tetapi kemudian Umar bin Khattab berkata, sekiranya jika kalian membawa gembalaan kalian kepada dua lembah, satu lembah gersang, satu lembahnya lagi subur, kemanakah kalian akan membawa gembalaan kalian? Pasti mereka akan membawa gembalaan mereka ke lembah yang subur. Maka saya tidak masuk, kata Umar demikian. Kemudian Abu Ubaidah tetap ngotot, dia selaman sama Umar. Kemudian Mu'ad bin Jabal ikut Abu Ubaidah masuk ke wilayah tersebut, dan akhirnya mereka meninggal di sana. Kemudian datanglah satu sahabat, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf membawakan kabar dari Nabi kepada Umar bin Khattab, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tuqaddimu alaih, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhum. Apabila kalian mendengar tentang suatu berita ta'un di suatu wilayah, di suatu bumi, di suatu daerah, maka jangan sekali-kali kalian memasukinya. Dan apabila ta'un tersebut pada suatu wilayah yang mana engkau berada di dalamnya, maka jangan sekali-kali kalian keluar darinya. Demikianlah solusi yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf dari Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab berkata, segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua di masa yang akan mendatang. Semoga Allah membimbing kita menuju kebenaran dan melindungi kita dari virus corona ini, dan semoga Allah mempertemukan kita di surganya kelak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.